Kita mulai saja, sudah jam 10 lewat 2 menit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak peserta, juga narasumber yang kebetulan sudah hadir. Terima kasih banyak. Nah, pagi-pagi kita mau, kalau di Cibubur sih hujan ini ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah dengan sinyal dan device lain-lainnya. Hari ini, hari Minggu, tanggal 17 ya. Tanggal 17 Maret 2024. Pagi-pagi, mendung-mendung, hujan-hujan, dingin-dingin. Alhamdulillah Ibu dan Bapak nih masih semangat mau belajar terus di seminar atensi. Alhamdulillah. Hari ini temanya, saya tahu seminar atensi banyak banget yang masuk DM ke saya minta tema ini, minta tema ini, minta tema ini. Memang cukup banyak, cuman one by one ya Ibu Bapak satu persatu temanya mudah-mudahan bisa mewakili kebutuhan Ibu dan Bapak. Tema hari ini nggak kalah menarik. Hari ini tentang bahaya toxic parenting. Serem ya, toxic gitu ya. Racun gitu ya. Oke, Bu Julianti Agustina, nggak apa-apa, nggak masalah kalau off cam ya. Toxic parenting, toxic itu kan racun ya, serem banget gitu ya. Dan ini dikaitkan dengan parenting. Yang namanya toxic, yang namanya racun, itu kan sesuatu yang membahayakan pastinya. Saya nggak tahu apakah sudah pernah menemukan toxic yang menguntungkan, rasanya nggak pernah ya. Pastinya toksik itu sesuatu yang merugikan, membahayakan, mengancam bahkan gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas bahaya toxic parenting. Kita didampingi oleh narasumber kita pagi ini yang cantik dan muda sekali. Assalamualaikum Mbak Rafika. Saya coba add spotlight. Nah, Waalaikumsalam, Mbak Eva. Aduh, jangan dibilang muda, ya, anaknya udah 2. muda banget. Iya nih, anaknya udah 2. Cantik Ya, walaupun halo peserta atensi. Dipanggilnya apa nih Mbak pesertanya? Ibu dan Bapak Oh, Ibu boleh. dan Bapak. Oke. Jadi, Mbak, biasanya peserta atensi itu orang tua banyak, guru Oh, juga oke. banyak. Biasanya kalau tema remaja, anak adik-adik remaja juga suka Hmm. yang hadir. Tapi benar loh, Mbak Rafika anak dua nggak kelihatan kayak gadis Ayo, aja. jangan begitu nih. Oh, tapi mohon sudah berkenan mau sharing ilmunya pagi-pagi hari Minggu pula gitu ya untuk kita semua di seminar atensi. Posisi di mana Mbak Rafika? Saya ada di Serpong, Mbak Eva, di BSD. Alhamdulillah di BSD Serpong Gali S. Serpong ya, daerah situ lah ya. Tangerang, Tangerang. Benar-benar mangga Ibu dan Bapak nanti kalau yang mau cari Mbak Rafika yang deket-deket BSD Serpong Tangerang tadi mangga dicari merapat ya. Nggak susah, nanti mungkin Mbak Rafika boleh share di mana bisa ketemu Mbak Rafika. Sekali lagi makasih banyak Mbak Rafika. Dengan Eh, senang hati, Bapak Ibu, semoga nanti hari ini kita mendapatkan insight yang positif. Kita juga nanti, kalau biasa sih, kalau saya ngisi seminar sih bisa aktif Mbak Eva, kayak boleh chat, boleh open mic gitu. Jadi biar kita diskusinya juga interaktif gitu. Oke, Alhamdulillah makasih banyak Mbak, makasih banyak. Oke Mbak Rafika, mungkin di sini ada beberapa yang sudah kenal Mbak Rafika, tapi mungkin juga ada yang belum kenal. Izin nih Mbak Rafika, saya mau kenalin dulu ya Mbak psikolog yang cantik ini ke peserta. Izin saya share screen. Siap. Sebentar. Nah, ini dia. Oke, sudah muncul? Sudah, Bun. Udah ya, yuk kita kenalan dulu. Psikolog muda cantik ini siapa sih yang mau sharing ilmu pagi ini? Narasumber kita hari ini dengan Mbak Rafika Syaiful, MC Psikolog CHA. Beliau seorang psikolog klinis. Kemudian, nah pengalamannya luar biasa. Jam terbangnya juga luar biasa gitu ya. Jadi Mbak Rafika ini memang banyak
praktisi pastinya ya, seorang praktisi psikolog, banyak berkecimpung di dunia, saya nggak tahu nih, anak spesifiknya ke mana Mbak Rafika? Lebih ke anak remaja? Klinis dewasa, jadi sebenarnya aku kadang nanganinnya parentsnya. Makanya hari ini aku ambil tema parentsnya. Isi. Nah, berarti Mbak Rafika ini lebih specialize di klinis dewasa. Dewasa. Jadi mungkin nggak terbatas hanya di orang tua, jadi boleh monggo untuk usia-usia dewasa yang membutuhkan penanganan Mbak Rafika, ini bisa nanti tinggal cari Mbak Rafika ada di mana ya. Jadi beliau dengan kompetensinya di bidang counseling, psikoterapi, kemudian pengalamannya juga banyak sekali terutama terkait dengan mental health, dengan kesehatan mental. Nah, ini menarik, bisa offline dan online. Baru mau tanya nih sama Mbak Rafika. Jadi jangan khawatir bagi yang di luar BSD Tangerang, apa tadi, Serpong, jangan khawatir. Mbak Rafika juga menyediakan layanan jasa secara online. Di mana Mbak Rafika sekarang? Nah ini nih. Oh sebentar, saya ini dulu. Nah, latar belakang pendidikan Mbak Rafika mengambil S1 di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Kemudian lanjut mengambil program magister profesi di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Nah, sekarang pengalaman kerjanya banyak sekali. Mungkin kalau ditulis semua sih kayaknya bisa sampai selesai nanti sore ya, Mbak. Waduh. Nah, ini singkat aja sebetulnya CV-nya memang Mbak Rafika yang utamanya sebagai praktisi psikolog, tapi monggo Ibu dan Bapak yang membutuhkan, eh, ini karena Mbak Rafika juga banyak memberikan seminar-seminar, webinar, workshop, dan training online dan offline gitu ya. Kemudian saat ini kalau mau cari Mbak Rafika ada di Biro konsultasi psikologi namanya Ohana. Di sini ada memang di flyer. Nanti aku tanya nih Mbak, Ohana itu apa? Biro berarti ya Mbak ya? Biro Iya, kita psikologi. biro psikologi, jadi layanan satu atap gitu. Layanannya ada banyak, cukup banyak. Ada konseling, ada assessment untuk cek-cek bisa mental health, bisa juga minat bakat buat anak kita ada. Jadi kita ada psikolog anaknya, ada psikolog dewasanya, ada psikolog keluarganya juga. Terus udah gitu kita juga ada apa? Ngadain kelas-kelas juga sama seminar-seminar gitu setiap minggunya juga kita selalu ada. Jadi kayak layanan satu atap dan kita juga bekerja sama nggak hanya sama psikolog tapi sama sisi medisnya gitu. Jadi sama psikiaternya juga kita sebenarnya bekerja sama. Jadi berusaha mengemas mental health-nya secara holistik dan menyeluruh gitu. Keren, keren, keren. Oh, berarti di Biro Ohana ini Mm-mm. tidak menangani masalah dewasa aja, tapi mulai dari usia anak, remaja, dan Anak, iya kita bahkan ada terapis wicara itu khusus lagi gitu. Jadi kadang permasalahan anak zaman now kan speech delay atau susah bersosialisasi gitu ya. Itu kita ada lagi ruangan dan juga terapisnya khusus gitu. Oh, keren. Berarti tim ya untuk para praktisinya di sana, tim psikolog, kemudian ada psikiater juga, ada terapis Iya, juga. ada praktisi juga. Jadi nggak cuma psikolog doang, di situ ada praktisi di bidangnya juga. Mbak di mana Biro Ohana ini Kita Mbak? ada di Green Lake, di Tangerang, sama di Gading Serpong, masih daerah sana sih. Mbak langsung ada yang nanya nih, boleh ditulisin di kolom Mbak nama bironya, Oh, boleh. Iya. pokoknya ya. Oke, jadi gampang nyari Mbak Rafika nanti ke Biro Psikologi Ohana ada di BSD. Dan jangan takut layanannya nggak harus datang juga ke sana. Jadi yang di luar kota mungkin bisa perjanjian dulu untuk dibuatkan apa appointment online ya, secara online. Baik. Nah, kemudian Mbak Rafika ini memang kompetensinya banyak sekali ya. Ini saya lihat di sini Mbak Rafika untuk kompetensi di CBT terapi,
handwriting analysis, wah keren. Jadi kalau misalnya ibu bapak mau dianalisa kepribadiannya dari tulisan tangan, handwriting. Nih, anak-anak remaja nih biasanya bisa dilihat juga dari coretan tulisan tangan. Kemudian kompeten juga di bidang parenting, kemudian couple terapi, family terapi. Nah, ini biasanya Mbak Rafika yang saya suka susah nyari untuk couple terapi. Jadi marriage counselor berarti ya Mbak ya? Yes. Nah, monggo Ibu dan Bapak yang punya masalah dengan pasangan, nah, silahkan. Di sini lengkap praktisinya di Biro Psikologi Ohana. Baik, nah kemudian Mbak Rafika memang sudah tersertifikasi di Comprehensive Handwriting Analysis, Certified in CBT Therapy for Stress and Anxiety, kemudian certified juga di CBT for Eating Disorder. Baik. Oke, saya coba stop share. Nah, Ibu dan Bapak. Baik, jadi hari ini kita akan didampingi Mbak Rafika, tapi sebelumnya mohon izin saya mau ajak dulu seperti biasa. Saya mau ajak dulu Ibu dan Bapak peserta. Yuk, jangan lupa seminar atensi ini rutin diadakan setiap bulan, tapi waktunya tidak menentu, jadi update terus. Saya mau ajak Ibu dan Bapak follow Instagram Atensi Anak Remaja. Yuk, monggo sekali lagi follow Instagram Atensi Anak Remaja supaya terupdate terus. Bulan depan nih, bulan April, temanya apa, tanggal berapa, jam berapa. Ya, jadi jangan lupa follow Instagram Atensi Anak Remaja. Baik, saya sendiri dengan Eva Silvana, saya seorang psikolog klinis anak dan remaja. Saya akan mendampingi Mbak Rafika selama seminar atensi hari ini. Monggo Mbak Rafika, waktu dan screen-nya saya serahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Tadi mungkin sudah sedikit berkenalan ya melalui Mbak Eva. Kebetulan kita kenal di CBT terapi ya. Jadi kebetulan kalau dari CBT terapi saya sudah komplit, Mbak. Sudah mengikuti hampir semua rangkaiannya, tinggal ujiannya yang masih maju mundur. Jadi, saya berharap hari ini pun Bapak Ibu bisa turut aktif biar kita, dapat sesuatunya lebih banyak. Karena biasanya kalau cuman dengar-dengar doang, nggak sambil kita sharing-sharing itu lebih gampang lupa gitu. Jadi, feel free kalau ada yang mau nanya, ada yang mau, open mic ya Mbak Eva, apakah dibolehkan? Nggak tahu nih kalau di sini. Banget, Mbak. Iya, jadi kalau sama saya sih pribadi boleh. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dikit dulu kali ya tentang lebih detail lagi. Jadi, saya seorang psikolog klinis dewasa tadi di Ohana Space. Saya juga cukup aktif di Instagram dan TikTok. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin, kok kayaknya pernah lihat loh, sok terkenal ya. Jadi saya cukup aktif, jadi boleh di-follow IG saya di Rafika Mardiko. Dan kemudian saya juga itu tadi benar, saya, kuliah di Maranatha. Ada di sini yang orang Bandung, Bapak Ibu? Dan saya jadi cukup lama di Maranatha karena S1, S2 di Bandung. Tapi sebenarnya kalau besar sih di Jakarta, orang tua di Jakarta. Jadi cuman saya sangat mencintai Bandung ya gitu. Tapi keluarga besar nenek saya tuh orang Bandung. Jadi makanya kenapa saya pengennya dipanggilnya orang Bandung gitu, nggak mau orang Jakarta. Di sini ada yang orang Bandung, boleh absen dulu? Mbak. Oke, kemudian, itu sih ya paling perkenalannya tadi udah cukup komplit ya gitu. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke materi ini. Sebenarnya kenapa sih saya pilih materi ini, karena kebetulan, banyak dari kita gitu bahkan ngerasa mungkin, kalau di sini banyaknya bapak ibu, pasti ngerasa kayaknya parenting zaman dulu beda banget sama parenting zaman now gitu ya. Saya sendiri ngerasa, kok kayaknya orang tua saya dulu begini, kok
hari ini ternyata itu hal yang dilarang ya gitu. Oh, ternyata itu dampaknya begini, begini, begini gitu. Jadi kayak makanya kenapa saya ngerasa kayaknya penting untuk kita semua tuh tahu apa sih sebenarnya toxic parenting dan jangan-jangan kita sendiri seperti itu ke anak kita gitu. Jadi sebenarnya ini lebih saya bahasnya dari perspektif ketika kita sebagai anak sih sebenarnya gitu. Bagaimana kalau kita punya orang tua yang toksik atau orang tua yang pola asuhnya itu lebih banyak menyakiti daripada mengasuh secara baik gitu kan. Nah, sebenarnya cara menghindari suatu hal yang toksik atau berdampak buruk itu bergantung bagaimana hubungan kita dengan hal tersebut gitu. Setuju nggak Bapak Ibu kalau misalnya orang yang nyebelin orang lain gitu ya, ibaratnya tetangga atau mungkin bisa dibilang rekan kantor gitu ya, itu kita lebih mudah cenderung untuk mengatasinya dibanding dia punya hubungan yang dekat gitu, dibanding dia punya hubungan yang cukup, ibaratnya sedarah gitu ya sama kita. Jadi makanya kenapa kalau saya ngebahasnya di sini mengerucut gitu. Jadi orang tua sebenarnya yang namanya toksik itu luas banget, bisa ya lingkungan, support system, tapi hari ini kita akan fokusnya bahas bagaimana jika orang tua kita yang toksik gitu? Karena kalau misalnya mungkin ya temen atau mungkin juga rekan kerja atau tetangga, kita cenderung lebih mudah ya gitu untuk menghindarinya kayak ya udah batasin aja komunikasi, ya udah batasin aja ketemu, ya udah kalau minta tolong sekepepet-pepetnya deh gitu kan. Tapi akan beda jika orang tua kita gitu, nggak mungkin kan orang tua kita kita hilangkan gitu ya atau nggak kita usir atau gimana. Jadi itu sih yang kenapa, hari ini kita akan bahasnya spesifik di orang tua gitu. Oke, saya sambil baca ada set oh belum ya. Materinya nanti di-share boleh kalau dari saya, nanti, mungkin Mbak Eva bisa bantu koordinasi ya. Ya. Oke, jadi bagaimana kalau orang tua kita yang toksik? Nah, sebelumnya kita sering dengar mungkin ya kata toxic, tapi apakah itu toxic parents? Nah, toxic parents itu adalah pola asuh baik yang disengaja ataupun tidak yang dapat merusak kondisi mental anak. Nah, di sini kenapa tidak gitu? Karena kadang orang tua juga ngerasa kayak, elah bercanda gitu ya, atau enggak, ya ampun gitu doang gitu ya, maksudnya niatnya mungkin bilangnya nggak bercanda, padahal kita nggak tahu apakah kata-kata kita itu merusak mental anak kita atau enggak. Makanya di sini saya highlight pola asuh baik yang disengaja gitu, ataupun tidak yang dapat merusak kondisi mental anak. Makanya sekarang udah woro-woro wiri-wiri banget ya kayak, konten ataupun, eee, ibaratnya reminder kayak kita daripada nggak bisa mengatakan hal nice ke anak kita gitu, better kita diem aja dibanding kita membandingkan atau mungkin ya nggak sengaja untuk mengutarakan kata-kata negatif yang mungkin ya niatnya membantu atau ya itu cara saya memberikan motivasi, tapi kita nggak pernah tahu anak tuh menerimanya gimana, anak tuh memahaminya seperti apa gitu. Jadi lebih mindful lagi Bapak Ibu untuk hari ini gitu, karena kadang banyaknya yaitu, labelnya bercanda gitu, labelnya kayak sayang, tanda sayang gitu, padahal mungkin itu hal yang dapat merusak gitu. Oke, nah terus coba sekarang kita lebih mindful. Di sini, Bapak Ibu sebagai anak atau sebagai orang tua, banyaknya boleh absen, "Saya orang tua," atau enggak, "Ini saya merasa saya posisinya memposisikan diri sebagai anak," gitu. Jadi Oke, Mbak, hari ini Bapak Ibu tanya, Mbak. banyaknya yang memposisikan diri sebagai orang tua kah atau sebagai anak perspektifnya? Ini ada yang bertanya, Mbak, kalau Mhm, nenek mhm. masuk orang tua atau enggak? Di sini juga ada beberapa guru masuk orang tua atau Mhm, enggak?
Jadi, batasan orang Oh, tua. kalau guru tuh jatuhnya ke rekan kerja ya. Tadi saya bilang ya ada, makanya kenapa tergantung hubungannya. Kalau orang tua, kalau orang tua apalagi saudara gitu kan itu biasanya lebih deket gitu hubungannya yang nggak bisa sembarang di cut off kan ya Mbak Eva, kayak kita nggak bisa, oh nggak mau jadi saudara sama kamu gitu kan. Tapi kalau guru itu kan kita bisa kayak ya udah gitu, kayak kita bisa berganti guru, bisa nggak ketemu dia gitu, itu lebih mudah untuk kita menghindarinya. Tapi Oh, kalau sama saudara, orang tua itu kan kita nggak bisa bilang mantan saudara, mantan orang tua ya, gitu. Jadi kalau guru itu masuknya masih relasi ya gitu, eh, bukannya lingkungan keluarga gitu. jadi nenek kakek juga bisa masuk ya, Mbak? Nenek kakek berarti, ya itu berarti memposisikan diri sebagai anak ya gitu. Mhm. Oke, nah ini Mbak udah ada nih Mbak. Oke, oh di sini semuanya orang tua ya. Saya memposisikan diri sebagai orang tua dari anak-anak saya agar nanti saya nggak toksik sama anak-anak. Oke. Eh, Ini ada oke. dari ibu atau Nah, bapak? yang sering itu nenek toksik ke anak ya. Oke. Kecil. Iya, iya, iya. Aduh, paham banget ya itu kayak itu sebenarnya kadang biasanya tuh kalau aku sih agreement sama suami tuh kayak jadi kalau ada suatu hal yang pertama kita harus deal dulu nih sama pasangan kita. Kita tahu batasannya tuh apa, bondingnya tuh gimana, aturannya maunya gimana sama anak gitu. Kalau kita udah sepaham sama pasangan, itu cenderung lebih enak. Jadi nanti ketika orang tua dari pasangan yang rese, ya itu tugasnya pasangan kita yang ngasih tahu gitu biar lebih enak. Kalau orang tua kita yang rese, kita yang ngasih tahu. Jadi kita harus bagi-bagi tugas juga tuh kalau ngadepin nenek ya. Oke, nah di sini kita balik lagi dulu, coba ya kita bahas apa sih itu ciri-ciri toxic parenting tuh gimana? Yang pertama, selalu mengutamakan kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan si orang tuanya. Jadi banyak juga ya orang yang kayak kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi pilot, kamu harus jadi polisi dan lain sebagainya. Jadi pokoknya mereka cuma tahu yang baik menurut mereka gitu. Jadi mereka selalu mengutamakan kebutuhan mereka. Mereka nggak pernah mau mendengar atau mereka ketika mendengar pun ya udah dibantah lagi needs-nya anak gitu, nggak mau coba untuk ngerti gitu, nggak pernah mau coba untuk empati, nggak mau coba untuk up to date gitu ya. Nah, sebagai orang tua juga nih penting banget untuk kita tuh up to date gitu karena, eee, kadang benar, apa yang dulu sama apa yang sekarang itu beda banget gitu. Jangankan yang dulu, setahun lalu aja sama tahun ini beda banget ya. Tahun lalu kita masih Covid nih gitu kan. Sekarang kita udah lebih, free gitu. Jadi bayangin betapa dunia tuh bisa seberubah itu. Jadi kalau, orang tua nggak update ilmu, nggak update cara-cara terbaru ngadepin anak atau anak zaman sekarang tuh gimana perkembangannya, kurikulumnya di sekolah gimana, kebutuhannya apa, ini pasti, bisa dikategorikan mungkin kita jadi orang tua yang toxic parent gitu, yang menerapkan pola toxic parenting gitu kan. Terus juga sering berperilaku tidak baik, yaitu tadi ya kadang mungkin alibinya gemes tapi nyubitnya sampai meninggalkan bekas di anak gitu kan. Terus mungkin bilangnya, "Ya ampun cuman bercanda," tapi bilang, "Ya ampun kamu gendut banget," sambil sambil ngetawain anaknya gitu. Karena kadang anak tuh berperilaku tidak percaya diri, kebanyakan sejauh saya praktik itu ya sumbernya dari rumah gitu loh. Sumbernya dari orang tua sendiri yang iya, pada dasarnya mereka ngakunya ya itu bercanda atau enggak, ya itu demi kebaikan anak saya, Mbak, gitu kan. Padahal caranya tuh banyak banget gitu untuk kebaikan anak bisa kayak, oke kalau misalnya anak kita terlihat sedikit gendut atau jerawatan, ya Mbok di makannya diatur, coba diajak misalnya perawatan muka, bukannya malah kayak, "Kamu jerawatan banget sih," terus udah gitu, nggak ada pertolongan selanjut ya gitu. Jadi anak juga jadi ngerasanya
ya no support system gitu kan, terus, berperilaku secara emosional. Nah, emosional di sini tuh kadang mungkin, kita terlalu sering mengabaikan, terlalu asik main handphone sehingga nggak hadir mungkin secara fisik iya hadir gitu, ya udah emang ada di satu ruangan, tapi ibunya sibuk main handphone, sibuk lihat lambe turah misalnya, atau nyari-nyari, apa gitu yang akhirnya nggak ada kedekatan emosional dengan anak gitu, nggak tahu anaknya ini lagi sedih kah, lagi ada masalah kah di sekolah gitu. Jadi secara emosional nggak dekat gitu. Terus banyak menuntut dan mengontrol. Nah itu ya tadi mungkin udah cukup tergambarkan juga. Terus manipulatif kayak tadi ya bilang, orang apa, anaknya bilang, "Mama aku nggak suka digituin." Terus orang tuanya mungkin, "Ya kamu cengeng banget deh gitu doang nangis," gitu ya, atau enggak, "Ya ampun mama tuh tadi bercanda," gitu kan, dan akhirnya tidak pernah mau meminta maaf gitu. Nah sebenarnya kita sebagai orang tua, apalagi saya sudah mengalami ya Bapak Ibu menjadi orang tua, kadang, pengalaman-pengalaman masa lalu yang nggak sengaja gitu ya kita simpan di bawah alam sadar gitu ya, sampai akhirnya ketika kita jadi orang tua dan dalam kondisi kritis gitu, dalam arti katanya kita lagi capek, kita lagi jenuh, kita lagi stres, ibaratnya itu kondisi kritis ya ketika kita jadi orang tua. Mungkin kita berperilaku, keempat ini gitu, kayak kadang mengutamakan kebutuhan kita, kayak ibaratnya kita mau istirahat karena kita capek, atau sebenarnya mungkin kadang istirahat karena kita habis begadang, nonton drakor, drama Korea misalnya, tapi kayak, ketika anak ingin main, kita jadinya sebel gitu, padahal ya itu needs-nya anak, tapi di satu sisi kita lagi capek misalnya. Jadi kadang kita memaksakan kayak, "Udah kamu main aja sendiri," gitu ya, kan "Udah bisa lah sendiri, itu kan ada Mbak," misalnya gitu. Nah itu kadang ya itu alam alam bawah sadar ya gitu, sebagai ibu kadang kita hilaf kalau saya. Kadang ya ada aja momen di mana saya melakukan ciri-ciri toxic parent ini gitu. Tapi yang membedakan kita dengan toxic parents itu ya kita tidak pernah mau minta maaf kalau kita toxic gitu. Tapi kalau sebenarnya ya udah kita realize bahwa, "Oh ya, saya salah tadi, minta maaf sama anak." Karena anak tuh sebenarnya maha pemaaf ya kalau kalau masih di bawah 7 tahun. Nah, kalau di atas 7 tahun saya nggak tahu tuh. Jadi kalau anak katanya di bawah 7 tahun itu dia masih, terbuka gitu hatinya. Jadi, nah kalau kita tidak pernah mau meminta maaf, itulah yang akhirnya cikal bakal mungkin di sanalah luka atau trauma anak yang bisa muncul gitu. Oke, kemudian dampaknya gitu, kenapa sih emang bercanda gitu doang? Ya ampun gitu ya, dampaknya tuh besar banget gitu. Soalnya saya sering banget juga nemu klien yang nggak percaya diri gitu ya, yang ibaratnya susah bersosialisasi gitu ya, bahkan punya self body image itu atau enggak ya dia menilai dia selalu not good enough gitu, dia nggak selalu ngerasa cukup, dia selalu ngerasa kurang, dia selalu ngerasa cemas sampai berujung hal seperti itu, gangguan kecemasan gitu. Akarnya tuh setelah ditarik garis benang merahnya tuh ya orang tuanya gitu loh. Penyebabnya tuh kadang orang terdekat gitu ya. Sedihnya tuh kadang mungkin ini juga yang jadi concern-nya Mbak Eva ya gitu, kayak luar biasa gitu ngadain acara seperti ini, dan juga teman-teman yang hadir di sini juga pasti luar biasa mau berusaha untuk break the cycle gitu ya. Karena kadang itu kita nggak sadar orang tua kita zaman dulu tuh seperti apa gitu, kita sebenarnya kita nggak tahu. Mungkin masih menyimpan marah gitu, mungkin masih sedikit dendam kayak dulu, "Kayaknya aku dipukul sapu lidi," gitu. Zaman dulu tuh kayak, ya udah ya dipukul sapu lidi tuh kayak bisa sekarang tuh orang tua zaman now bisa cerita sebiasa itu ya, kayak, "Ya udah dulu mama juga dipukul sapu lidi, kamu cuma diginiin doang aja nangisnya udah kayak apa," gitu ya. Nah kadang kita membawa
luka-luka batin kita zaman dulu gitu yang kadang akhirnya secara tidak sadar gitu, kita terapkan itu ke anak kita, dan kita, dengan perkembangan zaman gitu kan, dengan reformasi genetika gitu ya, kita nggak tahu anak kita tuh punya mental sekuat apa, kita nggak pernah tahu lingkungan dia tuh sepositif apa, sehingga kita nggak pernah tahu dampaknya bagi dia apa, kalau kita nggak aware, kalau kita nggak, coba untuk paham, dan kalau kita nggak sadar juga tadi ya, bahwa ya kalau kita melakukan hal ciri-ciri toxic parenting itu ternyata anak tuh bisa rentan mengalami gangguan mental. Nah, tadi, kenapa sih kok orang tua tuh bisa menjadi toksik ya, gitu? Jadi yang pertama itu, tidak memiliki keinginan untuk mindful tadi, mungkin udah sempat saya mention, nggak mau upgrade ilmu, nggak mau coba untuk mengakui bahwa anak tuh ternyata belajarnya nggak dari kita doang, tapi dia menyerap dari lingkungan. Sehingga kadang ya pendapatnya mungkin ya nggak selaras sama kita karena lingkungannya beda. Lingkungan dia misalnya dia banyaknya temenan sama orang art ya, lingkungan dia berbau-bau art. Sementara kita di accounting misalnya ya, berhubungan sama angka yang kayaknya art itu nggak make sense gitu bagi kita. Jadi itu tadi, kita nggak pernah mau coba untuk ngerti, POV atau perspective of view-nya anak gitu. Kita nggak pernah mau coba untuk kenalan sama lingkungan dia dengan lebih lanjut gitu. Jadi kadang itu gitu, kita lupa untuk memiliki keinginan untuk mindful gitu, atau coba dulu aja dengar, atau setidaknya kasih kesempatan, kasih kepercayaan kepada anak untuk dia mengeksplor dulu gitu, kasih masukan boleh ya gitu, namanya kita orang tua pasti pengen yang terbaik ya gitu untuk anak. Tapi biarkan anak juga mencoba apa yang menjadi minatnya, yang penting kan kita udah ngasih bekal nih, kita udah ngasih petuah gitu ya, kita udah ngasih pandangan kita sebagai orang tua. Karena ingat ya Bapak Ibu, kadang seseorang tuh belajar nggak cuman by teori, nggak cuman Mmm, by present gitu atau secara observasi, kadang dia juga belajar dari pengalaman gitu. Bahkan ada quotes yang bilang, "Pengalaman itu adalah guru terbaik," gitu ya. Jadi, kasih kesempatan untuk anak tuh coba, mencoba mengeksplor atau bahkan kenali sendiri gitu, apa sih minatnya dia, apa sih bakatnya dia, gitu. Terus yang kedua, kadang kita juga sebagai orang tua menjadikan anak sebagai aset atau alat bersaing gitu ya, kayak, "Eh tuh lihat tuh, anak tetangga udah jadi dokter, kamu kapan kelar?" Misalnya gitu. "Tuh lihat tuh dia udah pilot, udah bisa punya rumah sendiri, kamu cuman di rumah doang." Misalnya gitu. Jadi kadang tujuan kita memotivasi gitu ya, membuat anak ingin melek dunia gitu, tapi kadang caranya atau kalimatnya yang kurang tepat, sehingga anak ngerasa, "Kenapa sih gue tuh harus bersaing sama orang lain? Kenapa aku nih kok aset ya?" Gitu, kayak, mama udah bayarin kamu sekolah." Kadang kita gitu juga ya kalau lagi kesel gitu, mungkin pernah terucap, "Kamu anak nggak tahu diri ya, udah mama bayarin sekolah." Nah, kesannya tuh kita menuntut anak itu harus menjadi sesuatu atau harus bisa membalas semua kerja keras kita gitu kan, itu yang bahaya tuh, Bapak Ibu. Terus yang ketiga ini, tidak memiliki regulasi emosi yang baik. Nah, di sini Bapak Ibu ngerasanya regulasi emosi yang baik, nah itu agak berat memang ya gitu karena, saya pun sampai hari ini ternyata baru sadar setelah jadi orang tua, oh ternyata bisa semarah ini ya sama orang gitu. Karena dulu rasanya kayak, ya udahlah gitu, karena benar, kalau sama orang lain gitu kita cenderung bisa untuk lebih mengontrol atau bisa lebih untuk behave ya istilahnya memakai topeng gitu ya, kayak oke bisa lebih calm, tapi kalau sama orang dekat, sama orang yang lebih dekat gitu ya, kadang kita, jadi monster gitu.
Makanya saya kadang suka nanya ke suami juga kayak, Aku galak banget ya hari ini," gitu. Kayak kadang sadar aja gitu ya, "Aduh kayaknya terlalu galak nih ya," gitu. Jadi kadang, itu tadi setelah menjadi orang tua, dengan tambahan beban pastinya, tambahan tanggung jawab, itu kadang kita out of control gitu, kadang butuh coping atau cara adaptif yang lebih lagi gitu. Mungkin biasanya dengan relaksasi kita bisa chill gitu ya, atau enggak healing gitu ya, kita bisa chill. Tapi kali ini setelah punya atau jadi orang tua gitu yang tanggung jawabnya makin banyak, ternyata cara itu udah nggak efektif untuk melepas stres gitu. Nah, sebagai, manusia yang adaptif gitu, manusia yang punya mental sehat, kita harusnya dengan cara A nggak berhasil, kita harus coba cara B. Nah, kadang gitu, kita maunya mentoknya di cara A aja gitu, gimana caranya, udah pakai A aja gitu. Jadi itu, kalau Bapak Ibu di sini ngerasa, "Oh ternyata iya ya cara 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 saya nih yang nggak berubah, masalahnya padahal berubah," gitu. Harusnya kan cara kita menyelesaikan masalahnya berubah dong gitu. Kenapa kita caranya itu-itu aja gitu kan. Jadi, itu bisa jadi salah satu refleksi ya Bapak Ibu. Oke, jadi, pada hakikatnya gitu, kita tidak bisa mengubah orang tua kita gitu. Kayak mungkin orang tua kita dulu kasar ke kita, suka teriak-teriak, suka mukul bahkan, atau mungkin mengabaikan gitu, sibuk bekerja gitu, apalagi orang tua zaman dulu ya, kayak dididiknya masih generasi sandwich tuh, yang kayak, ya udah kerja kerja, karena mungkin, kebutuhan harus menuhin nenek dan anak gitu kan. Jadi kayak, kerja terus sampai akhirnya mungkin kurang aware bahwa sebenarnya kedekatan dengan anak itu pengaruhnya banyak banget Bapak Ibu, gitu. Manfaatnya banyak banget gitu dibanding uang yang banyak, bisa dibilang gitu ya, gitu. Jadi kayak, ya tapi kita nggak bisa tuh mengubah orang tua kita zaman dulu gitu, tapi kita bisa mengontrol cara kita berperilaku gitu. Jadi jangan khawatir gitu, meskipun orang tua kita nggak berubah perilakunya gitu, tapi kita bisa kok mengontrol cara kita berperilaku, sehingga kita tidak terlalu melihat suatu hal itu seburuk itu. Oke, terus gimana nih caranya? Gitu. Nah, mungkin di sini dari, parents ada yang mau sharing dulu nggak? Sejauh ini, apa sih cara yang cukup efektif, yang parents coba lakukan gitu? Atau mungkin anak di sini ada yang POV-nya sebagai anak yang kalian coba lakukan ketika lagi emosi banget sama orang tua, atau emosi banget berarti sama anak, yang cukup bisa, membuat diri kita lebih calm down gitu. Boleh? Ada yang mau sharing mungkin? Ada yang mau open mic? Boleh open mic atau boleh tulis di kolom chat Mhm mungkin ya Mbak ya. mhm. Ya diulang Mbak pertanyaannya Mbak. Cara apa yang sudah coba dilakukan, sekarang ketika, meregulasi emosi atau mengontrol emosi? Nah, oke, yuk Ibu dan Bapak. Atau mungkin di sini ada yang posisinya anak juga, boleh. Iya, misalnya ketika pas lagi berdebat sama orang tua, itu kan pasti emosinya intens banget ya gitu, Hmm. emosi negatif. Nah, biasanya apa sih yang dilakuin gitu? Nah, untuk mengendalikan emosi jiwa gitu ya, kalau lagi Yes, kalau lagi pas lagi konflik nih ya. sama orang tua Mhm atau orang tua dengan mhm anak, mhm atau lagi kesel gitu ya. Yuk, boleh mhm. Ibu dan Bapak ada yang mau sharing? Nah, ada yang sudah open Oke, mic sebentar ya. mhm Yuk, monggo siapa yang mau? Ini nih di kolom chat nih Mbak. mhm. Yes.
Katanya, Oke, kalau lagi emosi biasanya lebih baik dia menghindar untuk bertemu sementara waktu. Oke, kalau saya anak kita langsung pelukan. Oh, hebatnya. Pemaaf sekali ini. Memilih waktu yang tepat ketika ada kesel sama anak. Maksudnya memilih waktu membicarakannya ya. Oke. Sebagai anak, jika baru marah, biasanya mogok makan dan diam di dalam kamar saja. Oke. Yang saya lakukan untuk menekan emosi dengan cara mengambil nafas dan lebih baik diam. Oke, nice. Sebenarnya itu bisa jadi salah satu alternatif, tapi seberapa efektifkah gitu kan? Udah cukup efektifkah selama ini gitu? Mungkin nanti aku coba share juga gitu tips and triknya gitu kan. Yang pertama sebenarnya kita bisa, temukan dulu nih hal yang sering menjadi penyebab orang tua bereaksi berlebihan gitu, kayak biasanya ketika apa sih gitu, pasti ada momen-momennya kayak contohnya lagi capek orang tua atau lagi ngerasa kamu mau punya pendapat A, orang tua B. Jadi temukan nih kira-kira, hal mana nih yang biasanya menjadi, eee, peak-nya emosi orang tua kita, ataupun kita sebagai orang tua, kita harus sadar kapan ya coba ingat-ingat lagi, kapan ya kira-kira kita tuh menjadi sangat rentan untuk merasa emosi atau merasakan emosi negatif. Misalnya kalau kita lagi ada kerjaan, anak rewel atau apa itu biasanya emosi ya gitu, atau enggak misalnya kita punya keinginan apa, anak nggak ngelakuin. Nah jadi coba, kita lebih mindful lagi kira-kira ketika kapan ya gitu kita tuh menjadi sangat emosional atau sangat merasakan emosi negatif. Nah, itu bisa jadi salah satu cara tuh gitu. Yang pertama kita temukan dulu hal yang sering menjadi penyebab orang tua tuh bereaksi berlebihan. Lalu yang kedua, cari support system. Nah, kalau misalnya tadi ya banyaknya kan mungkin, diem, terus menghindar dulu, oke nggak masalah, itu sebenarnya salah satu teknik juga gitu ya, untuk kita bisa, cooling down gitu sedikit, supaya nanti ketika kita ketemu kita bisa lebih main lagi, bisa lebih enak lagi juga ngobrolnya sama anak, tapi ini juga bisa jadi alternatif, kayak cari support system. Kayak contohnya di atensi ini gitu ya, yang sering ngadain kelas-kelas, yang bisa mendapatkan insight-insight positif gitu, bekali diri kita dulu gitu. Gimana sih caranya untuk bisa resilience, gimana sih caranya untuk bisa meregulasi emosi dengan baik gitu. Jadi cari support sistemnya yang tepat gitu. Jangan udah tahu kita emosional, kita temenan sama temen yang emosional juga, yang sukanya banting barang, ya udah itu mah api ketemu api makin besar gitu lah. Jadi cari kalau udah tahu, wah kayaknya kalau aku temenan sama si A, ngelihat dia kalau marah aku jadi tersulut marah, berarti kayaknya kalau aku lagi emosi aku nggak bisa deh ketemu dia, atau mungkin bahkan batasi aja deh untuk ketemu dia gitu. Karena ya itu bukan satu hal yang membawa dampak positif nih buat aku, atau enggak misalnya tadi, oke sharing, diskusi, tapi misalnya sama orang yang nggak juga objektif gitu kan, kayak ya ikut manas-manasin, "Wah parah banget orang tua kamu," atau enggak, "Wah itu mah anak kayak gitu harus ditempeleng tuh," nah yang kayak gitu-gitu. Jadi ketika kita cari support system juga, Bapak Ibu harus bisa untuk objektif, kira-kira selama cerita sama dia atau diskusi sama orang itu, membawakan kedamaian atau malah jadinya makin tersulut emosinya sih gitu ya. Jadi kadang itu juga, kadang kita jadi cari support system tuh bukan untuk membawa kita lebih baik, tapi untuk mendukung amarah kita gitu ya. Kadang kalau kita dikasih taunya yang berkebalikannya kita kayak, "Ah, udahlah lo nggak ngerti," gitu ya, "Ah, udahlah kamu mah nggak paham," gitu. Padahal support system yang kayak gitu yang bisa menengahi, yang bisa mencari jalan tengah lah yang sebenarnya baik gitu, yang harus kita coba dengarkan gitu, bukannya yang malah menyulut atau membuat kita makin tersulut gitu kan. Dan yang ketiga, nah ini yang sebenarnya
Bisa dibilang paling mudah, tapi paling sering kita abaikan gitu, yaitu self-care atau melakukan hobi. Kadang kalau aku tanya, apalagi anak-anak gitu ya, "Hobinya apa ya kamu?" Nggak tahu." Nah, atau enggak mungkin kita sendiri gitu ya, "Apa ya hobinya? Oh iya ya, apa ya hobinya?" Nah, sebenarnya kenapa hobi itu sepenting itu? Karena ya, hobi itu kan hal yang kita sukain ya. Hobi itu adalah kegiatan yang bisa membuat kita happy gitu. Nah, ketika kita, lagi stres, lagi apa, dengan melakukan hobi gitu, itu kita bisa merilis perasaan stres kita, mengurai, dan bahkan kita bisa fokus untuk jadi lebih baik lagi, untuk jadi lebih, tenang, untuk bisa merasakan juga sensasi positif, emosi positif gitu. Kita bisa menemukan ketenangan juga. Jadi makanya melakukan hobi itu penting. Makanya coba Bapak Ibu deh sekarang kalau yang belum merasa belum punya hobi, coba dicari gitu. Dan kadang hobi itu bisa terjadi kalau kita melakukannya tuh nggak sekali dua kali. Karena kadang kalau kita bayangin kayak contohnya olahraga mungkin ya sesimpel itu. Aduh males lah gitu, aduh, bangunnya males, aduh capek enakan tidur misalnya gitu. Jadi kalau dipikirin doang tuh kadang itu nggak menarik gitu, nggak semenarik itu. Tapi kalau kita udah coba jalanin, kita coba rutin apalagi, kita ngerasain ada hormon-hormon endorfin, hormon seneng kita yang ngalir ketika kita olahraga. Apalagi mungkin olahraganya bareng sama temen-temen gitu ya. Wah seru ya ternyata gitu. Jadi kadang, oh ternyata, ini bisa jadi pelepas stres aku gitu. Oh ini ternyata bisa jadi salah satu kegiatan yang bikin aku tenang. Atau contohnya kayak merajut gitu. Aduh merajut malah kayaknya bikin stres deh Mbak, kayak pusing gitu ya, harus fokus apa. Tapi justru sebagian orang itu suatu hal yang menyenangkan gitu, bisa memusatkan fokus kepada kegiatan yang positif gitu ya, mungkin nanti bisa jadi baju, jadi jualan, itu kan juga jadi produktif banget malah jadinya gitu. Jadi dicoba dulu gitu, jangan kayak berpikir, "Ah itu nggak seru, ah ini nggak seru," gitu. Jadi kadang harus dicoba dulu, harus terjun dulu baru kita tahu ini manfaat nggak, ini aku suka nggak gitu. Kemudian self-care, sesimpel kayak kita bisa mandi dengan tenang gitu ya. Nggak buru-buru gitu, atau enggak kita nyalon bagi yang perempuan. Kalau bapak-bapak mungkin self-care-nya kadang mungkin ke bengkel ya, ada suami saya soalnya doyannya ngebengkel. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif self-care yang kayak nggak ada salahnya kok kita tuh mementingkan diri kita gitu, karena pada hakikatnya kita juga manusia individual gitu, kita berbeda dari manusia yang lain. Jadi jangan lupa untuk perhatiin diri sendiri dulu gitu, baru kita bisa memperhatikan orang lain. Gimana ceritanya kita mau memperhatikan anak kita kalau kita juga sama diri sendiri belum tahu sebenarnya kita nih butuhnya apa, happy-nya gimana, apa yang buat kita marah, itu akan lebih susah nanti kalau kita jadinya belum ngerti sama diri kita sendiri, tapi harus pahami orang lain, harus merhatiin orang lain gitu, itu cenderung akan lebih sulit. Jadi coba Bapak Ibu untuk lebih self-care dan perhatiin diri gitu, karena kadang kalau kita sadar, "Oh iya ya, saya emosi hari ini karena ternyata saya kurang tidur." Nah, jadi caranya gimana? Ya udah tidur dulu gitu, isi tenaga dulu sehingga nanti berpikirnya akan lebih enak. "Oh ya hari ini kenapa ya kok kayaknya emosi banget? Oh iya sebenarnya bukan anak saya yang berulah, tapi karena saya punya harapan anak tenang, saya bisa kerja di rumah gitu, tapi ternyata anak hari ini lagi nggak bisa tenang karena mungkin sayanya nggak gently ngomongnya ke dia, kayak pengennya dia harus ngerti gitu, padahal di usianya yang belum ngerti, misalnya gitu. Jadi ketika kita self-care, ketika kita aware dulu sama diri kita akan lebih mudah untuk mengerti juga atau lebih mudah untuk cari cara buat diri sendiri, apa nih yang paling efektif untuk kita gitu. Gimana nih caranya yang efektif untuk kita meregulasi emosi kita. Oke, kemudian nah, ada juga nih salah satu cara yang bisa kita coba gitu, yaitu forgiveness therapy. Tapi balik lagi, forgiveness therapy ini sebenarnya sangat personalized gitu ya. Jadi tergantung bagaimana tingkat luka
Bapak Ibu atau anak-anak semua. Cuman di sini saya akan coba ajarkan teknik dasarnya aja. Jadi nanti kita akan coba ya bareng-bareng Bapak Ibu kalau yang mungkin ngerasanya masih punya banyak negative feeling, akhirnya mudah merasa emosi, atau mungkin saya udah coba berbagai cara, tapi yang salah tuh sebenarnya orang tua saya, Mbak. Orang tua saya yang nggak pernah ngerti dan lain sebagainya gitu. Ya, pada dasarnya kita nggak bisa, balik lagi tadi, kita nggak bisa mengubah orang tua kita, gitu. Kita nggak bisa mengubah apa yang sudah mereka lakukan kepada kita, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita, sehingga kita berperilakunya pun nggak harus kita dapat hal positif, kita dapat hal negatif, kita juga jadinya harus negatif, kan nggak harus begitu, gitu. Jadi dengan forgiveness terapi ini, kita lebih bisa memaafkan perilaku orang tua kita. Jadi harapannya seperti itu. Jadi selain tadi 3 cara tips and trick ini yang mungkin Bapak Ibu bisa coba, kalau belum berhasil atau misalnya masih kayak, "Oke kayaknya, kurang nih," gitu. Nah, sebenarnya bisa melakukan forgiveness terapi untuk kita bisa lebih memaafkan orang tua kita yang toksik atau lingkungan kita yang toksik gitu. Jadi cuman balik lagi karena ini sifatnya cukup personalized, jadi kadang ada yang butuh 4 sesi, 5 sesi untuk akhirnya bisa forgive gitu ya, untuk bisa memaafkan seseorang gitu. Karena memaafkan tuh susah-susah gampang ya gitu, ya nggak sih? Kayak, oke gitu kita kadang memaafkan, tapi untuk deket lagi tuh kadang ya kita memilih untuk enggak aja gitu kan. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi di sini tuh forgiveness tuh bukan berarti memaafkan lalu kita harus balik lagi seperti dulu gitu, enggak. Namanya juga kita manusia. Otak kita tuh beda sama komputer. Kalau komputer erase ya udah dia bisa hilang tuh selamanya. Tapi kalau otak kita tuh menyimpan memori, kita juga ketika menyimpan itu ada sensasi apalagi pengalaman yang menyakitkan ya, mungkin kita nggak cuman sensasi fisik aja yang kita rasain, tapi ada sensasi mental juga yang kita rasain gitu ya. Rasa sakit atau rasa, mmm, kecewa dan lain sebagainya, yang itu kalau udah terlalu dalam justru ya semakin sulit untuk akhirnya kita forgive gitu ya, akhirnya kita maafin gitu, tapi nggak apa-apa gitu loh. Karena di sini forgiveness itu bukan berarti kita harus memaksa diri, harus, ibaratnya apa ya, melupakan gitu. Justru kalau melupakan banyak klien saya yang pengen, "Mbak, saya dihipnotis aja deh biar lupa sakitnya tuh gimana, biar lupa, pengalaman buruk saya tuh dulu gimana, jadi nggak kebawa-bawa nih sama saya sekarang." Soalnya kadang pengalaman buruk itu berdampak sama pola asuh saya sekarang misalnya gitu ya, atau mungkin yang dikenal inner child gitu ya. Kayak masa kecil saya dulu tuh cukup mengganggu saya sekarang, jadi tolong hipnotis saya supaya saya lupa. Nah, biasanya Ora, saya sangat ya? tapi mau ate menggok kayak jedok. Oh, sorry, dikira ada yang nanya. Oke, jadi saya, pengennya saya lupa. Nah, biasanya saya nggak rekomendasikan untuk, hipnotis melupakan gitu ya, karena melupakan tuh sebenarnya cuman disimpan ke alam bawah sadar. Tadi balik lagi, memori manusia tuh beda sama komputer gitu. Kalau komputer dihilangin ya udah dia bisa hilang selamanya, tapi kalau manusia nggak bisa gitu. Kita tetap akan ingat kita punya berjuta-juta neuron otak syaraf di otak yang menyimpan berbagai macam sensasi yang kita rasain gitu. Nggak cuman apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Jadi begitu banyak neuron saraf yang bekerja, yang kita nggak bisa untuk, memilih situasi apa atau kondisi seperti apa kan yang mau kita hadapin, tapi mau nggak mau kita menerima itu. Nah, itu akan masuk ke alam sadar kita yang kalau kita nggak coba ingat akan masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, kalau kita berusaha melupakan atau ya itu tadi hipnotis itu gitu ya, kita mengubah suatu hal yang di alam sadar kita simpan ke alam bawah sadar kita, yang sebenarnya nanti bisa ke trigger gitu, akan bisa,
terpanggil lagi ketika ada pencetusnya atau ketika ada pengalaman yang serupa atau mungkin ada orang yang sekedar nggak sengaja untuk membuat kita jadinya harus merecall atau mengingat lagi kejadian tersebut. Jadi dan itu ketika udah di alam bawah sadar, balik lagi ke alam sadar, kalau kita tidak dipersiapkan mentalnya, itu bisa sangat chaos gitu, Bapak Ibu. Jadi makanya forgiveness di sini bukan melupakan, tapi gimana caranya kita melihat kesalahan mungkin ya dari orang tua, dari saudara, dari anak kita, itu suatu hal yang bisa kita terima, yang bisa kita hadapi. Gitu. Nah, caranya kita coba, kita bisa duduk di posisi yang enak dulu, mungkin Bapak Ibu, gitu. Oke, mau dipraktikkan berarti ya, Mbak? Yes, kita coba praktekkan ya. Yuk, dengan Bapak yuk kita ikut sesi forgiveness dengan Mbak Rafika. Iya, jadi pertama kita bisa atur posisi dulu, senyaman mungkin gitu ya. Coba kita ingat-ingat lagi, dan kita harus diposisikan kita mau jadi orang yang memaafkankah atau kita ngerasa justru kita orang yang butuh dimaafkan. Kayak mungkin selama ini kita realize bahwa oh ternyata perilaku saya nih buruk ya terhadap anak saya. Oh ternyata melakukan itu tidak baik ya untuk kesehatan mental anak saya. Nah, jadi kita posisikan dulu sebagai orang yang memaafkankah atau orang yang dimaafkan gitu. Nah, kalau orang yang mau memaafkan, kita coba refleksi kayak apa sih kesalahan yang membuat kita merasa sangat trauma? Apa sih kejadian atau kita ingat-ingat lagi di mana sih awalnya kita bisa ngerasa sangat sesakit ini gitu? Apa sih emang perilaku dari orang tua yang ngebuat kita jadinya ngerasa begitu sakit hati gitu. Jadi kita refleksi. Kemudian baik itu yang dimaafkan ataupun memaafkan, kita sadarin apa dampaknya sekarang bagi diri kita. Contohnya misalnya kita jadi ngerasa cemas atau mungkin kita jadi ngerasa verbally abusive sama anak, kita suka berperilaku kasar gitu. Kita jadi harus sadar dulu, apa sih memang dampaknya gitu? Apa sih dampak dari perilaku orang tua kita dahulu terhadap diri kita? Apa sih yang kita rasakan sekarang gitu? Jadi kita perlu refleksi dulu nih, untuk kita bisa tahu apa sih memang yang perlu kita manfaatkan, apa sih yang perlu kita maafkan. Nah, lalu kemudian yang ketiga, kita bisa sadarin, kenapa aku harus maafin gitu. Atau kenapa aku harus dimaafkan. Gitu, kita sadar dulu. Kayak kenapa kita harus dimaafin atau kenapa kita harus memaafkan. Apa untungnya untuk kita tetap memendam rasa marah kita, memendam rasa kecewa kita, gitu. Lebih banyak untungnya kah? Atau justru sebenarnya banyak negatifnya nih, gitu. Kita jadi terhambat banyak hal, gitu. Nah, itu sebenarnya poin-poin itu bisa kita coba refleksikan dan lebih baik lagi kalau sebenarnya kita menulis. Karena saya belajar handwriting analysis gitu ya, mempelajari tulisan tangan. Jadi saya ngerasa dampaknya tuh luar biasa ketika kita coba menulis. Karena kalau kita hanya merasa, berpikir, imajinatif, itu luas banget range-nya. Bahkan kita bisa overthinking kemana-mana Bapak Ibu. Tapi kalau kita menulis, yang kita gunakan adalah otak sadar kita. Bahkan kita bisa lebih objektif gitu. Kita bisa lebih seimbang menggunakan emosional kita dan objektivitas kita. Jadi makanya
ketika kita menulis alasan-alasan tadi, bahan refleksi kita tadi, kadang setelah membacanya lagi, itu udah bisa sedikit rilis, kita sudah merasa sedikit tenang, sudah bisa ngerasa, oh iya ya, seharusnya saya nggak semarah itu. Oh iya ya, kenapa saya harus semarah itu? Misalnya gitu. Jadi, coba untuk melakukan journaling atau refleksinya secara menulis itu bisa membuat dampak yang lebih signifikan daripada kita cuman imaginary, cuman membayangkan gitu. Karena kalau otak apa yang kita pikirkan itu kita kadang nggak bisa kontrol ya, saking banyaknya tuh neuron-neuron saraf kita, kadang pikiran kita bercabangnya seliar itu gitu. Tapi dengan kita menulis, kita fokus, kita bisa refleksinya juga lebih terarah gitu. Jadi saya sarankan juga untuk refleksi secara menulis. Kemudian yang kedua, breathing exercise. Nah, breathing exercise ini mungkin pernah sempat ada yang udah ngajarin Mbak Eva tentang breathing exercise. Boleh Mbak, kalau mau dikasih lagi Mbak, karena pesertanya Oke. yang baru juga. Jadi kita coba untuk breathing exercise gitu. Jadi kadang dalam refleksi ini emosi kita itu cukup intens gitu. Kita cukup merasakan banyak emosi negatif, kita cukup merasakan keingat lagi ya, namanya kita mengingat, kejadian yang tidak menyenangkan itu kan pasti emosi negatif akan muncul gitu. Jadi kadang akhirnya detak jantung kita meningkat gitu, diikuti dampak fisik gitu ya. Jadi ya detak jantung meningkat, kadang kita juga akhirnya berkeringat, kadang juga mungkin badan kita gemetar gitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk breathing exercise gitu. Nah, mungkin kita akan coba Bapak Ibu untuk breathing exercise supaya kita lebih chill lagi gitu ya. Kita coba untuk tenangkan sensasi fisik yang kita rasain, emosi yang kita rasakan, kita netralkan lagi itu dengan breathing exercise. Oke, sekarang boleh kita coba pejamkan mata biar lebih rileks gitu ya Bapak Ibu. Kita pejamkan mata. Kita akan nafas melalui diafragma atau nafas perut gitu ya. Jadi kita taruh tangan kanan kita di dada, lalu kita letakkan tangan kiri kita di perut. Kita tarik nafas panjang. Rasakan yang mengembang adalah bagian perut kita. Jadi tangan kanan kita diem, tapi tangan kiri kita yang memegang perut itu bergerak. Tarik nafas sampai dirasa maksimal. Kemudian kita tahan. 1, 2, 3, hembuskan secara perlahan. Oke. Kita coba lagi, tarik nafas panjang, pastikan rongga perut yang terisi, dada kita diam, tarik semaksimal mungkin. Tahan, 1, 2, 3, kemudian hembuskan. Kita coba sekali lagi, tarik nafas melalui hidung. Kita rasakan perut kita yang mengembang. Kemudian tahan. 1, 2, 3, kita hembuskan melalui mulut. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan sampai Bapak Ibu merasa lebih tenang gitu ya. Sampai ngerasa pikirannya jauh lebih jernih gitu. Dan yang kemudian self talk. Nah, ini self talk bisa dilakukan dengan cara melihat ke kaca gitu supaya Bapak Ibu bisa lebih tahu dan lebih merasa ngobrol ke diri sendiri gitu ya dengan melihat muka gitu diri sendiri, wajah diri sendiri, bisa self talk kayak mengutarakan kata-kata yang positif gitu. Kayak pernah dengar ada percobaan ya gitu, ada air yang satu selalu
selalu diberikan kalimat positif, yang satu diberikan kalimat negatif, kemudian kekeruhannya beda ya. Nah, sama diri sendiri juga gitu. Jadi kita kadang nggak perlu nunggu orang lain untuk memuji atau mengakui hal yang sudah kita lakukan gitu. Tapi diri kita sendiri jangan-jangan jarang nih menghargai diri kita sendiri gitu. Jadi mulai dari sekarang coba untuk menghargai diri sendiri gitu dengan cara self talk gitu. Jadi berbicara sama diri sendiri kayak, terima kasih diriku, kau sudah sangat hebat bisa bertahan sampai hari ini. Terima kasih sudah melakukan atau terima kasih sudah memaafkan perilaku orang-orang yang tidak menyenangkan, dan itu pastinya tidak mudah, tapi kau mencoba melakukannya. Terima kasih untuk selalu melakukan yang terbaik atau selalu mencoba memperbaiki diri. Sesimpel hal-hal tersebut kita coba katakan setiap harinya kepada diri kita gitu. Atau mungkin whatever Bapak Ibu gitu ya, yang pencapaian yang sudah dilakukan hari ini gitu. Kadang mungkin itu kita tidak mengapresiasinya sehingga kadang kita ngerasa kurang terus gitu. Kita ngerasa kayak kita tuh not good enough gitu. Padahal kita nggak butuh orang lain kok untuk mengakui itu gitu kan. Dan ingat, forgiveness itu proses. Jadi nggak bisa sekali dua kali ritual ini kita lakuin lalu kita bisa dengan ikhlas memaafkan seseorang, enggak gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri kita gitu. Jika kita belum merasa mau, it's okay gitu. Tapi tetap teruslah berusaha. Nah, jadi jangan nggak mau maafin terus jadinya dendam terus gitu, jangan ya. Jadi teruslah berusaha gitu. Terus kalaupun misalnya dirasa cara-cara ini, tadi balik lagi ini masih sangat basic, cara yang sangat dasar gitu. Kalau belum efektif gitu, jangan jangan patah semangat untuk mencari jalan yang paling efektif buat kita gitu. Mungkin bisa ke tenaga profesional meminta bantuan gitu kalau kita nggak bisa, karena kadang ya kalau kita udah terlalu trauma atau terlalu sakit tuh pasti nggak semudah itu, bahkan kadang mungkin cara-cara tadi sangat tidak efektif bagi Bapak Ibu karena tadi balik lagi semua itu sangat personalized gitu ya, sangat tergantung, karena pengalaman kita kan pasti beda-beda ya gitu dan lingkungan kita pun beda-beda. Jadi jangan, sungkan untuk meminta bantuan gitu kepada profesional gitu, karena kita harus tahu juga ya, harus sadar juga apa sih dampaknya kalau kita nggak melakukan itu. Sebelum kita sebenarnya mau melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu kenapa kita harus melakukan itu. Biasanya dengan kita tahu, motivasi kita jadi lebih besar gitu. Dan sebenarnya ini ada salah satu acara gitu yang, saya coba, lakukan gitu, karena kadang kalau udah jadi orang tua itu, untuk belajar itu lebih sulit gitu ya, karena kita punya banyak peran, banyak beban, apalagi belum lagi kepotong ini itu gitu ya. Jadi makanya saya pengen juga membuat kelas itu sebelum menjadi orang tua gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini kalau yang punya rekan atau mungkin sedang hamil, yang lagi mau belajar ini itu gitu, boleh banget ikutan kelas gitu ya. Kita akan mengadakan kelas ini narasumbernya ada dokter objin sama psikolog. Jadi kita dari sisi medis sama sisi psikologis gitu. Jadi hopefully lebih holistik, lebih lengkap lagi. Jadi apalagi kalau mungkin Bapak Ibu punya rekan, yang tahu, oh dia lagi, OTW gitu, on the way menjadi orang tua gitu, kayaknya ada baiknya kita belajar karena kadang momen terbaik belajar itu ya sebelum kita menjalani peran sesuatu gitu. Kalau kita udah menjalani peran kita gitu, kayak ibaratnya kita udah jadi orang tua, belajar jadi orang tua lagi tuh, nggak seefektif kalau sebenarnya sebelum jadi orang tua kita mempersiapkan diri, itu pasti lebih matang gitu. Kalau sebelum jadi orang tua kita udah banyak membekali ilmu, belajar, ikut-ikut webinar, itu akan lebih settle, akan lebih matang ketika kita baru belajarnya pas butuh gitu ya. Kadang
jadinya fokusnya susah, apalagi online gitu ya. Kadang kepotong anak mau nyusuin lah, anak mau apa, anak ini. Jadi kayak bagi Bapak Ibu yang mau belajar lebih lanjut gitu, dan di sini sebenarnya fokusnya ketika mempersiapkan menjadi orang tua gitu ya. Jadi kayak dari proses kehamilan hingga persalinan boleh daftar ke kegiatan ini gitu. Oke, sekian dari saya, Bapak Ibu. Hopefully ada insight positif yang Bapak Ibu dapat. Boleh balik lagi, saya balikin lagi ke Mbak Eva. Ya, baik Mbak Rafika, terima kasih banyak. Aduh, tadi saya juga banyak insight, Mbak, dari penjelasan Mbak. Karena saya juga sebagai orang tua gitu ya. Dan Yes. saya hati-hati dengan ciri-ciri toxic parenting yang tadi Mbak Rafika sudah tampilkan gitu ya. Jangan-jangan gitu kita perlu menilai diri sendiri. Waduh, jangan-jangan nih saya udah di level mana juga nih. Ternyata muncul, ini muncul, itu muncul. Waduh, careful ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rafika. Nah, Ibu dan Bapak, yuk monggo di screenshot nih. Silahkan yang mau ikut seminar ini, terutama untuk ibu-ibu muda kayaknya ya. Atau mungkin tadi kan ada Yes. beberapa nenek kakek juga nih yang hadir di seminar atensi ini, yang mungkin putra-putrinya menjelang ke pernikahan atau sedang mempersiapkan kehamilan, monggo ya. Oh, yes. Baik, Mbak Rafika, kita masuk Ya, ke sesi tanya jawab boleh? ya boleh. Nah, baik. Boleh di stop share dulu, Mbak Rafika. Ada Boleh. Mbak Feby di sini. Monggo silahkan Mbak Feby. Halo Mbak Feby. Ya, ya Bu. Mohon Ah, izin off cam ya Bu. ya nggak Nggak apa-apa, pakai dari mana hijab. Mbak Feby? Ya, Mbak mohon Feby dari izin. mana? Dari Purbalingga Ibu. Purbalingga. Ya Ya. Allah, boleh monggo Oh, silahkan. jauh sekali. Ya. Boleh monggo silahkan Mbak. Apa namanya? Saya kebetulan punya 4 orang anak, Ibu. Ya. Dan yang pertama mau saya tanyakan, jadi kadang kita sudah tidak, yang tadi ciri-ciri orang tua toksik itu tidak menuntut manipulatif anak dan lain-lain, ya. Nah, ketika kita sudah memberlakukan itu, tapi kadang nenek dan kakeknya itu kadang menuntut anak kita. Sebenarnya tuntutan mereka itu baik, ya. Sebagai contoh, aku ini kamu nanti ini ya, hafalin Quran, jadi habis Quran ini. Tapi mungkin nggak semua anak itu bisa jadi kayak beban kayak gitu. Mereka alhamdulillah sudah bisa baca Quran, sudah rutin baca Quran saja, itu sudah, menurut saya sudah bagus. Tapi memang ya, siapa sih orang yang nggak mau anaknya hafiz Quran kayak gitu. Cuma menurut Bu Rafika itu seperti apa? Terus untuk yang kedua, untuk dari segi kadang kan rezeki anak beda-beda. Rezeki Betul. anak beda-beda ya. Kadang kakek atau nenek itu ini loh, itu loh, kalau keluarga itu kok anaknya ini ya, kamu ini kok ini ya gitu. Kita jadi kadang orang tua itu insecure sendiri kayak gitu. Yes. Ya. Tapi Betul. alhamdulillah saya selalu bilang ke anak-anak saya, anak-anak itu punya rezeki masing-masing. Yang penting itu beruntung kayak gitu. Nggak semuanya orang orang yang mungkin sekarang pendidikannya tinggi tapi nanti beruntung kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya berseberangan dengan kita. Terus kadang anak yang masih kecil, kita memperlakukan anak itu, puasa ya Dek, latihan puasa ya. Terus kadang nanti sama neneknya, kasihan, jangan. Nah, nanti jadi kurus, kok ya. itu kayak gitu. Itu akhirnya kita mau ngelatih anak, tapi nanti jadikan neneknya seperti itu. Akhirnya kita gagal. Betul. Oke. Mungkin mohon solusinya, Ibu. Terima Terima kasih. kasih banyak Mbak Assalamualaikum. Feby. Dari Terima Purbalingga tadi ya? Nggih, dari Purbalingga, Bu. Kebetulan saya bidan, Ibu. Oh, I see. Nggih.
Terima Oke, kasih. oke, Anak Oke. tadi ya. oke. Baik, ini Ya, ada beberapa pertanyaan tadi dari Bu Feby, Mbak Rafika. Yang pertama, ini berarti nenek kakeknya satu atap satu rumah ya, Bu Feby ya? enggak, Ibu. Enggak, Oh, enggak. Oh enggak. enggak. Tapi ketemunya cukup intens, nenek. Iya, karena dekat-dekat dan Oh malah baik. sampai bikin grup. Itu anak saya, Mama, ini bikin grup, katanya suruh jadi habis Quran. Terus kadang kalau telepon, ini loh, anaknya ini tuh bisa ini loh, kamu Baik. kok anak kamu kok enggak kayak gitu. Baik, baik. Waduh, terima kasih Bu Feby. Nah, ini Mbak Rafika ini sepertinya mewakili suara hati para orang tua di Indonesia. Yes, yes, Makasih, paham Bu dan cukup Rafika. relate juga gitu Betul, ya, karena betul. itu ya makanya kenapa sayangnya gitu ya kita harus sadar dulu juga bahwa orang tua kita gitu ya tadi orang tua kita tuh kadang nggak dibekali dengan ilmu parenting zaman now gitu kan, nggak dibekali dengan update hal yang lebih baik gitu ibaratnya. Kadang ya mereka pertama mungkin terbatas teknologi juga gitu kan. Jadi mereka nggak up to date dengan perkembangan zaman gitu. Taunya ya zaman dulu begitu bagus, padahal zaman gini belum tentu bagus gitu kan. Jadi itu balik lagi sebenarnya selama tadi Mbak Feby udah bagus, sudah benar kayak yang penting bonding di antara Mbak Feby sendiri dengan anak dan udah ngasih pengertian ke anak dan akhirnya bantu anak untuk melihat komen atau ya itu tadi, perintah gitu ya, mungkin suruhan, advice, nasehat dari neneknya itu sebagai motivasi aja gitu. Ketika bisa dijalankan ya itu baik, karena itu sebenarnya kan hal yang baik ya. Tadi Mbak Feby pun sadar bahwa itu sebenarnya hal yang baik, tapi nggak harus dipaksakan. Nah, jadi baik bilang ke anak bahwa ketika kamu bisa, ya itu baik. Ketika kamu nggak bisa, kamu pun tetap baik gitu. Karena tiap anak punya kemampuannya sendiri, punya rezekinya sendiri. Yang penting kamu melakukan hal yang baik. Jadi sebenarnya gitu. Jadi balik lagi nanti anak pun akan melihat itu sebagai hal yang oh ya udah gitu. Itu cuma nenek aku gitu. Itu bukan suatu hal yang harus jadinya diriku gitu. Jadi dia bisa membedakan harapan dari orang lain dan dia bisa menyesuaikan dengan kemampuan diri dia sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu udah benar kayak ya udah gitu diajarkan dan mungkin sebelum ketemu nenek bisa di-briefing dulu untuk diingatkan bahwa nenek tuh maksudnya baik, nenek tuh niatnya baik, hanya saja mungkin caranya, cara menyampaikannya nenek tidak teredukasi gitu, nenek tidak dibekali dengan baik gitu. Jadi kadang ya mungkin kelihatannya seperti membandingkan kamu dengan orang lain, padahal kamu sudah hebat kok gitu, kamu sudah cukup di mata mama gitu. Sebenarnya bisa kayak gitu sih. Jadi kalau Mbak Feby nggak bisa ngasih saran ke orang tuanya gitu kan, saran yang tadi kayak, "Bu, Nggak berani. tuh beda-beda," gitu kan. Kadang orang tua zaman dulu kan nggak mau denger ya, gitu. Ya udah gitu, jadi anggaplah bahwa, kegiatan itu ya ibaratnya itu emosi yang tidak menyenangkan pasti ya ketika ketemu dikasih tahu gitu pasti kan kayak deg gitu ya kayak, gitu kayak sebel gitu itu pasti emosi yang tidak menyenangkan tapi kita di CBT diajarin ya Mbak gitu bahwa, lama-lama toh juga emosi itu akan turun intensitasnya gitu toh lama-lama kita juga sebenarnya sadar bahwa oh iya ya, karena orang tua kita tuh sebenarnya tidak diedukasi dengan baik, tidak mendapatkan awareness juga gitu. Jadi ya, ya udahlah dari kitanya lebih yang bisa memaklumi sebenarnya gitu. Kalau emang lagi nggak mood misalnya, lagi nggak siap didengerin, nggak ada salahnya kok untuk ya udah deh nanti aja ngangkatnya. Atau misalnya dia video call, nenek video call, lagi nggak prepare nih, kondisinya lagi capek banget gitu, apalagi tadi anaknya 4 ya Mbak, aduh kebayang saya 2 aja udah lelah tiap hari. Ini 4 apalagi sambil bekerja menjadi bidan gitu, itu pasti kan lelah gitu. Kadang kalau kita lelah juga itu jadinya kita jadi mudah marah gitu, makanya kadang, coba untuk kayak
kita bisa membatasi diri gitu. Kita buat boundaries gitu. Kalau kita lagi ngerasa nggak siap, lagi ngerasa capek, lagi ngerasa kayak hari ini berat banget, kita punya hak untuk ignore gitu. Kita kayak ya udah jangan dulu deh. Udah tahu nenek kalau telepon pasti ada kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang buat sedih gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, abaikan dulu. Nanti udah tenang, udah mandi, udah anak-anak semua beres, Mbak Feby mau berkomunikasi dengan orang tua, baru telepon, say sorry kayak maaf ya Bu, tadi habis ini, kenapa Bu? Nah biasanya dengan kalau kita kondisi tenang, ngedengerin hal negatif, kita lebih mudah untuk meregulasinya gitu, kayak lebih, ya Bu, apalagi kita udah punya kesadaran nih sekarang bahwa, oh iya ya gitu, ibu tuh tidak teredukasi, jadi wajar kalau ada caranya yang kurang tepat. Oh iya ya, mungkin zaman dulu memang itu yang paling baik, tapi ibu nggak tahu nih zaman sekarang tuh gimana, jadi lebih bisa legowo lah ya ibaratnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Rafika tadi terkait dengan Terima ternyata kasih. neneknya juga suka membandingkan, Mbak. Oh, itu Ini sifat toksik paling nenek banyak kayaknya. kayaknya ya. Toksik paling banyak gitu. Iya, itu kayak sifat unconscious nenek-nenek ya. Tapi orang tua juga Apalagi banyak, mungkin Mbak di Rafika. usia ya, di usia lebih tua gitu ya, di usia ibaratnya menjelang menopause apa ataupun sudah menopause itu kan ada yang bilang kita balik lagi kayak anak-anak ya gitu. Kita balik lagi pola pemikiran kita pendek gitu. Kita balik lagi kadang kita lupa udah ngomongin itu jadi kita mengulang lagi kata-kata yang kita omongin tanpa kita sadar bahwa ya kata-kata itu menyakiti, kata-kata itu membuat anak kita atau bahkan cucu kita terpressure gitu. Karena itu tadi kalau udah semakin tua kayak anak-anak ya, kita lihat anak-anak aja kayak empatinya belum tumbuh gitu kan, terus masih self center kayak gitu. Jadi ya kalau udah tua kita mah harus banyak yang lebih waras lah. Jadi kitanya yang keep terus. Iya, Ya. heeh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rafika. Bagus banget. Jadi betul fondasi anaknya yang kita kuatkan gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga terjawab dan silahkan dicoba ya Bu Feby tadi saran-sarannya. Baik, kita ke Ibu Sari Utami. Kita kasih kesempatan lagi untuk yang sudah raise hand dulu. Bu Sari Utami, monggo. Ya, apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, dari mana Bu Sari Utami? Saya dari Semarang. Dari Semarang. Monggo, monggo. Pertanyaannya apa, Bu? Iya, hampir sama dengan Ibu yang sebelumnya tadi. Saya tuh punya anak 4 ya, ya cowok, cowok, cowok. Nah, yang terakhir ini kan kayak cewek yang bener-bener dinanti gitu. Yang kakaknya kan udah kuliah, SMA sama SMP gitu. Sedang si adiknya yang paling kecil yang cewek ini masih kelas 3 SD 9 tahun gitu. Yang mau saya tanyakan tuh gini. Jadi eh, ketika di ketika saya merawat pas anak-anak itu masih balita yang nomor 1, 2, 3 itu kayaknya tuh kok smooth gitu walaupun saat itu memang berat banget ya cuman hasilnya itu puas gitu begitu ke anak 4 ini seiring meningkatnya kesibukan saya kayak saya lebih susah menangani yang keempat ini karena mungkin karena dia itu dimanja sama sama semuanya, saya, ayahnya, kemudian ketiga kakaknya itu bener-bener kayak treated dia kayak princess gitu. Nah, hasilnya itu tuh yang membuat saya gimana ya? Aduh, ini bisa bisa dibetulin nggak sih? Itu dia itu ya itu kayak egois banget. Kemudian ya kayak princess gitu di rumah. Usianya berapa, Bu? 9 tahun. Jadi kayak misal apa-apa harus kakak, harus mama, harus papahnya. Ini berpengaruh ke kehidupan sosial dia di luar di sekolahan sama di masyarakat gitu ya. Itu jadi kayak dia saya melihatnya kayak temannya itu nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau di rumah udah kayak ratu aja ngatur-ngatur kita gitu. Nah,
bagaimana ini yang mau saya tanyakan ke Mbak Rafika ini, bisa nggak sih saya itu memperbaiki ini semua gitu. Mesti saya disalahin sama kakak-kakaknya, mama sih terlalu manjain gitu. Itu jadi kayak ke saya pun kalau marah itu sometimes itu dia bisa mukul gitu ke saya. Oke. Ke kakaknya juga aja, kakak itu ambilin, suka merintah-merintah gitu. Eh, Hmm. em, katanya ibu saya dulu, kamu dulu kecilnya juga kayak gitu loh gitu. Jadi kan kakak saya juga cowok semua dulu, kita Oh, saudara banyak, saya cewek, kakak saya 6 itu tuh cowok gitu. Nah, Oke. apakah saya itu kayak itu Heeh. ada apa tadi, kayak itu circle-nya oke. apa masuk ke situ gitu, kayak Mm-mm. Iya, baik. rantainya gitu. Terima kasih Mbak Rafika. Terima kasih Bu Sari Utami. Jadi Bu Sari Utami menghadapi putrinya yang usia 9 tahun, which is katanya jangan-jangan mirip saya banget ya gitu. Karakter. Oke, ya itu tadi ya kadang alam bawah sadar ya akhirnya kita mentreat atau memperlakukan anak kita tuh seperti kita dahulu yang sebenarnya tahu itu tuh nggak baik gitu. Kita tuh tahu kayak dampaknya tuh nggak baik, tapi kita kadang nggak realize aja gitu. Nah, untuk sebenarnya penanganan perilaku untuk anak ibu itu kan masih 9 tahun gitu. Jadi baiknya ke psikolog anak gitu. Karena kalau saya tuh menanganinya biasanya 18 tahun ke atas. Jadi kalau untuk lebih detail lagi gitu, gimana ya cara parentingnya yang harusnya dilakukan ketika anak saya punya pola perilaku seperti ini, itu bisa lebih detail kalau dijelasin sama psikolog anak. Nah, kalau dari saya mungkin membahasnya dari sisi Mbak Srinya sendiri gitu. Apakah saya bisa berubah atau ada nggak sih perilaku yang harus saya ubah dalam mengasuh anak saya? Jawabannya ada pasti, apalagi kalau ternyata dilihat pola asuh yang sekarang diterapkan itu ternyata tidak efektif atau tidak memberikan efek positif terhadap perkembangan anak. Berarti tadi manusia yang adaptif itu kan manusia yang memiliki berbagai macam coping. Nah, kalau ternyata cara yang sekarang atau coping yang sekarang ini tidak cukup efektif, berarti kita harus gunakan coping yang lain. Nah, tapi pasti ini akan ada perubahan yang besar gitu ya, akan ada hal yang bisa dibilang mungkin awalnya pasti berat banget gitu, karena tadi si putri princess ini yang biasanya mungkin enak, yang mungkin biasanya dimanja, tiba-tiba harus diberikan punishment dan reward gitu ya. Kadang mungkin caranya bisa dengan punishment atau reward yang mungkin nanti Mbak Sri sendiri nggak tega gitu ya. Karena aduh anak sendiri, tapi itu tadi kadang itulah rasa sayang kita tuh kadang kita jadikan alibi untuk membenarkan bahwa kita tuh sebenarnya toxic parenting gitu. Kita kayak mendenial gitu, kayak kita enggak kok, kita nggak toxic, padahal rasa sayang yang berlebihan juga kadang ternyata efeknya nggak baik ya gitu. Jadi tadi balik lagi kayaknya untuk kasus ini baiknya sih Mbak coba konsul ke profesional untuk bisa lebih personalize gitu, kayak jadinya caranya harus gimana, karena kita harus tahu kayak cara yang udah dilakuin apa dari kecil gimana. Lalu, bagaimana dia berkembang sejauh ini, baru nanti disesuaikan, jadi next-nya harus gimana sebenarnya gitu. Cuman untuk, pertolongan pertama ibaratnya ya, sebenarnya bisa untuk tadi, reward and punishment. Jadi coba untuk lebih tegas lagi gitu, kayak misalnya ya udah, misalnya apa ya, "Mama tolong dong ambilin," gitu. Coba untuk sesekali bilang, "Kamu punya kaki kan?" Gitu, "Kamu bisa nggak ngambil sendiri? Kira-kira tempatnya jauh nggak?" Jadi bantu anak juga untuk realize bahwa dia punya kemampuan kok, kenapa dia harus nyuruh orang lain gitu. Dan untuk, bantu dia untuk ngebedain mana hal yang boleh nyuruh orang lain, mana, hal yang kamu harus lakukan sendiri. Dan mungkin di rumah juga, ini bisa jadi juga family therapy ya gitu. Jadi di rumah itu sebenarnya harus berubah juga tuh semuanya gitu loh. Kayak nge-treat dia. Contohnya kalau dia, terus misalnya kita buat aturan juga buat dia. Kayak, kamu kalau mau minta tolong caranya harus baik. Kayak say tolong gitu. Terus dan bilang terima kasih gitu. Sesimpel itu, adab kayak gitu. Kalau dia nggak minta tolong,
kita berhak untuk nggak usah nolongin gitu, biar dia terbiasa, dia tahu aturannya, dan dia jadi tahu, oh ternyata di lingkungan sosial harus seperti ini gitu. Jadi sebenarnya seperti itu gitu. Kalau di rumah kayak nggak kompak, kayak misalnya ibu udah ngelakuin ini, bapaknya tetap treat her like a princess, itu dia jadinya akan konflik gitu. Jadi kayak ya udah kalau ibu nggak mau aku ke papa. Jadinya gitu. Makanya yang pertama sebenarnya kompak dulu antar pasangan. Maunya jadi gimana? Oh, ternyata cara ini ngebuat dia jadi manja banget nih. Oke, berarti nextnya harus gimana? Nah, dan jangan lupa juga kompak untuk kalau ibu begini, bapak juga harus begini. Jangan ibunya udah tega, bapaknya nggak tega gitu. Karena anak cewek satu-satunya kan biasanya gitu. Jadi harus kompak dulu sih sebenarnya kalau mau buat aturan. Terus ya sesimpel dulu, hal-hal yang simpel dulu. Kayak oke dari manner apanya dulu nih. Oh dari manner dia minta tolong deh gitu. Terus apa punishmentnya? Oke, kalau dia nggak mengucapkan kata tolong ya kita nggak usah tolongin. Mau dia kecebur kayak mau dia apa kita harus tega untuk ya udah dia udah tahu oh ternyata kalau aku tidak berperilaku sesuai norma, I got a punishment. Aku ternyata dapat hukuman dan itu tidak menyenangkan. Makanya dia nanti pelan-pelan akan coba berubah. Tapi baiknya sambil dipantau sama tenaga profesional karena pasti ada pergolakan emosi yang mungkin tadi Putri Mbak Sri rasakan gitu kan, yang kita juga meminimalisir dampak buruknya gitu. Oke, makasih banyak Mbak Rafika, Bu Sari, Bu Ibu Sari ya. Makasih. Iya, Sama-sama, hopefully menjawab ya iya, Mbak. iya. Ya, Siap. selamat. Mohon maaf kalau psikolog anak sendiri di Semarang gitu nyarinya di mana ya? Kalau kan saya di Ungaran nggak ada. Saya udah pernah. Di Oh, Semarang kalau ya, enggak Ibu? Di ya Semarang. sebenarnya bisa online gitu. Oh, Oh, oke. yang di Ohana Iya, itu pasti ya. bisa. Iya, bisa, Saya udah bisa. follow Instagramnya ya. Oh Nanti iya, coba Oke, saya. terima kasih. Bu. Iya. Ya nanti Baik. bisa tanya-tanya ke adminnya atau bisa lihat katalog psikolognya. Jadi dia biasa nanganin permasalahan apa gitu. Oke, 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 dicoba thank yang you. ini. Thank Baik, you, Mbak Rafika. Sama. baik, sama-sama. Sebelum saya membuka lagi untuk yang raise hand, sebentar ya. Jadi kita open mic, kita ke apa? Chat dulu. Nanti saya kembali lagi ke open mic ya. Iya. Karena antriannya banyak sekali nih, Mbak. Cuman mohon maaf nih Mbak Eva, aku cuman bisa paling 10 menit lagi. Jadinya Oke. kayaknya satu pertanyaan lagi kali Oh, ya. oke. Mbak, oke. Kalau gitu narasumber yang memilih. Mau yang raise hand atau mau yang dari kolom chat, Mbak? Oh, nggak apa-apa itu Mbak Eva aja. Aku soalnya Oh, oke. Baik, baik. Kalau begitu, saya mewakili dari yang kolom chat ya, Mbak ya, karena di boleh, yes. ini Mm-mm. cukup banyak, tapi mungkin saya pilih dulu. Ini sebetulnya ada pertanyaan yang bagus dari, sebentar saya tadi kok sudah nemu. Tadi saya sudah Oke, sebentar ya. Tadi saya sudah nemu kok jadi lupa nih yang mana. Oke, nah. Bentar, Mbak. Tadi Oke. ada dari namanya itu dari Ibu, nah ini dari eh, Ibu Hoir. Ini mungkin pertanyaan yang klise dan cukup banyak ditanyakan gitu ya. Kenapa kalau anak-anak zaman dulu dengan didikan yang keras justru malah mentalnya kuat dan bagus? Jadi nggak selembek dengan Gen Z yang saat ini. Nah, ini pertanyaannya banyak sekali dan sangat umum ditanyakan oleh para orang tua. Sehingga betul tadi kata Mbak Rafika, kami akhirnya menerapkan pola asuh yang orang tua kami dulu berikan kepada kami. Karena kami merasa kami jadi orang yang kuat sekarang. Kami jadi orang sekarang. Tapi kok beda ya ketika saya terapkan kekerasan, bukan kekerasan maksudnya disiplin yang kuat dan kerasnya kami ke anak kami yang sekarang kok malah jadi beda hasilnya nih Mbak. Oke, gimana Ya, nih Mbak Rafika? oke.
Oke, jadi ini sangat menarik, fenomena yang sangat menarik yang memang makanya kenapa saya selalu senang sekali kalau membahas tentang parenting gitu ya. Karena sampai hari ini pun saya masih belajar, Bapak Ibu, saya belum tentu jadi orang tua yang baik juga. Jadi makanya balik lagi, zaman sekarang itu informasi sangat mudah untuk diakses. Kita harus sadar itu. Kayak upgrade ilmu itu kalau kita nggak melakukan ya kita akan ketinggalan zaman karena zaman tuh kayak bergerak cepat banget sekarang. Nah kenapa ya kok dulu kayaknya dimarahin saya nih fine aja tapi anak saya baru saya bentak dikit tuh kayak nangisnya udah 3 hari 3 malam misalnya gitu. Karena apa? Mungkin dia nggak cuman belajar tadi balik lagi. Mungkin dia nggak cuman belajar dari kita. Dia bisa belajar dari orang lain. Dia ibaratnya apa ya? Dia kayak mengobservasi orang lain, dia baca di hal-hal yang lain gitu, yang akhirnya dia bisa akhirnya realize bahwa, "Oh, orang saya ini membuat saya mental breakdown." Nah, kadang juga itu kalau yang cuman baca-baca dari Google atau mungkin dari artikel-artikel yang hanya membahasnya dari satu sisi, akhirnya dia bisa self judgment gitu, atau bisa kayak menghayati bahwa oh saya ini mentalnya tersakiti gitu ya, oh nih saya ini apalagi dia ngerasa nggak punya bonding yang kuat karena dia taunya zaman sekarang itu orang tua yang suka membentak, orang tua yang suka marah-marah, itu tuh tandanya kayak dia tidak mementingkan mental health anaknya gitu kan. Padahal kan nggak selalu kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi ada momen kok kita tetap harus keras sama anak, apalagi tuh hal prinsipal ya gitu, kayak misalnya menjaga aurat. Kita nggak bisa kayak, "Oh kamu sukanya dibuka-buka ya?" Kan anak kecil kan nggak tahu ya itu adalah misalnya membuka roknya mereka gitu kan, dia nggak tahu waktu kecil itu ada aurat. Kalau kita terus menerapkan gentle parenting itu yang kayak tidak boleh berkata tidak ibaratnya gitu ya, kayak harus lembut, "Oh iya, nggak apa-apa dibuka." Terus ini, apa, kemauan anak bayangkan chaos-nya seperti apa gitu. Jadi kita pun harus, eee, tadi balik lagi gitu ya, nggak apa-apa ada momen memang kita harus keras gitu, ada momen kita harus tegas gitu. Tegas itu belum berarti keras tegas itu bukan berarti ya verbally, physically gitu, bukan berarti selalu harus seperti itu gitu ya. Bahkan kalau di agama saya gitu, di agama Islam, kita boleh loh memukul anak gitu. Tapi tuh ingat lagi, tapinya tuh yang kita harus highlight. Apa gitu, hal tapi ini apa yang kita, boleh gitu, kondisi-kondisi apa yang kita boleh. Jadi itu tadi, boleh kita marah sama anak, siapa yang bilang nggak boleh marah gitu. Cuman tapi gitu, kondisi apa yang membuat kita boleh marah sama anak gitu. Kayak contohnya itu tadi, kalau anak udah melanggar hal prinsipal, kayak contohnya ya daripada dia terjerumus ke pergaulan tidak bebas gitu kan, masa kita kayak, "Ya udah cobain dulu Nak narkoba, nanti kamu tahu efeknya gimana." Kan nggak mungkin ya Bapak Ibu gitu. Jadi ya kalau hal kayak gitu ya marah aja gitu, kayak tegas gitu, "Enggak, kamu nggak boleh," gitu, kasih tahu tapi kenapa tidaknya, kenapa kita marah. Nah itu yang kadang kita lupa. Kita cuman maunya marah-marah doang, kita maunya teriak-teriak doang, tanpa anak tuh tahu reason-nya apa, dan mungkin next-nya apa. Jadi kadang kita nggak membantu anak untuk mendapatkan solusi. Nah itu yang akhirnya salah. Jadi kalau kita marah, kita tahu kita memberikan anak, alasan kenapa kita marah, lalu kita kasih tahu, "Lebih baik kamu begini, karena nanti dampaknya gini 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 gini. Kalau kamu tidak begini, dampaknya gini gini gini." Jadi anak akan punya, pemahaman yang lebih luas dan dia terbiasa untuk berpikir seluas itu, gitu. Jadi ketika dia berperilaku, dia akan lebih banyak pertimbangan kalau kita terbiasa mengajarkan anak ketika melakukan sesuatu tuh kita memberikan reason-nya gitu. Jadi makanya kalau marah boleh, tapi jangan lupa kasih tahu kenapa kita marah, alasannya. Terus jadinya terus next, what next gitu, jangan berhenti di marah doang, kayak, "Jangan naik kursi!" gitu. Kalau kita kayak, "Terus emang kenapa?" Misalnya anak kecil gitu ya, "Kenapa emang nggak naik kursi?" Gitu kan. Naik kursi menyenangkan gitu. Nah kalau kita berhenti sampai situ,
anak akan mengulang gitu, kayak dia nggak ngerti, ya udah orang seneng kok gitu kan. Tapi kalau kita kasih tahu, "Jangan naik dari kursi, nanti kamu jatuh, jatuh itu sakit." Nah, sedetail itu, kalau sakit kamu bisa jadi luka, berdarah, harus ke dokter gitu, amit-amit patah tulang. Jadi kayak kasih tahu gitu loh. Jadi baiknya kalau mau lompat-lompat, naik-naik di playground aja gitu, lebih safe, lebih empuk. Nah, kita kasih tahu juga, kasih solusinya kayak gitu. Jadi anak tahu, "Oh oke, kalau di playground aku boleh naik-naik, lompat-lompat, tapi kalau di rumah nggak safety karena, lantai," gitu kan. Jadi dia, tahu gitu. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi hopefully, membantu gitu. Jadi jangan keluar dari seminar ini lalu beranggapan kita tidak boleh marah ya. Oh, itu misleading tuh, salah salah ya. Saya nggak ada kata-kata kita tidak boleh marah, kita sangat boleh marah Bapak Ibu. Apalagi kan marah juga salah satu bentuk emosi ya, yang kadang beberapa dari kita mengutarakan kekhawatiran itu pertamanya biasanya marah dulu. Marah dulu gitu ya, karena kita terlalu khawatir gitu. Nah mungkin ya gimana caranya, tadi cari cara-cara yang efektif, bisa nggak ya selain marah gitu. Tapi kalau ada situasi se-urgent itu yang membuat kita harus marah, that's okay gitu loh, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa tadi, kasih tahu reason-nya apa, solusinya apa, dan yang terakhir jangan lupa minta maaf, gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Rafika. Lengkap ya Bu ya. Mudah-mudahan jawab tadi pertanyaannya. Alhamdulillah Mbak Rafika, mohon maaf ini jadi sudah setengah 12 lewat nih. Oke, it's okay. Dari penghujung sedikit aja mungkin Mbak Rafika, Mhm. pesan apa yang mau disampaikan sebagai closing statement, apa yang mau disampaikan terkait dengan tema bahas Mmm. ini. Sedikit aja, singkat aja, simple aja, monggo Mbak Rafika. Oke, mungkin, kalau aku justru pengennya nanya ke Bapak Ibu semua, kira-kira bisa nggak ya ngerangkum apa aja yang udah didapat hari ini, apa insight positif yang sudah didapat. Jadi mungkin nanti saya udah bisa, dapat feedback juga dari Bapak Ibu, gitu. Jadi boleh Bapak Ibu kita refleksi diri, mungkin ada yang ngikutin dari awal, ada yang dari tengah, atau bahkan cuma ngikutin diskusi. Hopefully sedikit apapun kita tetap dapat insight positif hari ini. Monggo kita tulis. Tadi saya mintanya di kolom chat. Kenapa? Karena tadi ya ketika kita menulis yang bekerja itu alam bawah, alam sadar kita gitu. Jadi kita akan biasanya akan lebih ingat gitu, akan lebih paham karena yang bekerja itu semakin banyak alat indera yang bekerja akan semakin tertanam lebih lama gitu. Beda kalau kita cuman ngelihat doang, oke, atau nyium baunya doang, itu biasanya kalau cuman satu alat indera, ya udah cepat lupa. Tapi kalau kayak kita menulis, kita kan ngelihat, kita pakai kinestetik kita, kita hear and now, itu biasanya akan lebih ingat gitu. Jadi boleh Bapak Ibu kita tulis apa yang di kolom chat, apa yang Bapak Ibu dapat hari ini. Oke. Sembari saya juga motivasi untuk diri saya, apakah ada yang kurang gitu kan, gitu. Ya, ya. Silakan Bapak Ibu, Nah, Atau mungkin ada yang satu ya kali Mbak Eva yang mau open mic apa yang didapat hari ini, silakan. Isi aja. Oke. Sorry, barusan putus-putus gimana Mbak Rafika? Ya atau mungkin Jadi boleh cerita ada aku satu orang lagi. yang mau open mic ngasih tahu apa aja yang didapat hari ini. Oh, oke. Oke, yuk silahkan Ibu dan Saya Bapak. Ada yang mau langsung open mic aja kalau nggak mau langsung Bu. apa? Dapat apa dari paparan Ya, Pak Bambang ya? Sepertinya masih. sudah open mic ya. Udah. Monggo, monggo Pak Bambang, silakan Pak Bambang dapat apa nih dari semua paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Rafika? Pak Bambang dari mana Pak Bambang? Di Jogja Bu. Dari Jogja, monggo, monggo silakan Pak. Ya, pertama hatur nuhun kepada dua teteh nih. Sami-sami Pak. Sami-sami Ya, Pak. ya kalau yang lain tadi menanyakan anaknya, kalau saya udah punya cucu 4, jadi saya bisa paham itu. Mantap. Ya, jadi esensinya yang ini sebetulnya ini kan omon-omon ini banyak omon-omon supaya understanding antar orang tua.
Itu kan yang pertama. Lalu yang kedua, omon-omon dengan anak. Kalau saya tutu, Oh, betul, betul, ya betul. omon-omon maunya apa gitu loh. Oke. Jadi understanding-nya itu sebetulnya. Terus Baik. yang kedua, kemampuan orang tua untuk mengidentifikasi siapa anak kita dan siapa kita gitu loh. Nah ini yang untuk menyerasikan frekuensi ini kan kadang-kadang nggak sama antara orang tua maupun orang tua dan Betul. anak. Ya, Yes. Betul, Pak. tapi yang penting jangan sebut toing gitu kalau orang Sunda bilang. Iya. Pak. Orang Jogja jago bahasa Sunda ya Pak Bambang ya. Saya Seetik nikah apa? sama orang Sunda nih Pak. Oh iya, ya belajar lah. Terima kasih banyak Pak Bambang. Saya tangkap ada Ya, Ya. tadi yang atur nuh. pertama. Ya, Iya, terima kasih banyak. Hatur Nah, nuhun. luar biasa ini Pak Bambang tetap update ilmu ya, padahal udah punya cucu. Luar biasa, tepuk tangan dulu deh buat Pak Bambang. atur nuhun. Lah ya Nyala ini ya. gunanya kita ngezoom ya. Yes. Jadi nggak ketinggalan kereta. Betul, Pak Bambang, Masya Allah, luar biasa semangatnya Pak Bambang. jangan lupa ikut terus seminar atensi. Bulan Yes. depan ada lagi. Jadi harus rajin nih ya. Siap, siap, siap. Kalau saya tangkap dari Pak Bambang berarti ada dua tadi. Yang pertama, maksudnya omon-omon tuh kita komunikasi antar orang tua ke anak, nenek kakek ke anak itu yang harus bisa lancar dan baik deh kalau selang ya. Mm-mm. Kemudian yang kedua harus bisa mengidentifikasi siapa kita, posisinya apa, peran kita, Mm-mm. siapa anak, posisinya apa. Nah, itu dengan kita tahu betul perannya apa, kita juga bisa berharap kita bisa menjalankan peran itu dengan efektif, dengan tepat, gitu ya. Oke, baik Pak Bambang, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk sudah merangkum sebetulnya ya, Mbak. Oke, paling aku ingetin sekali lagi, Mbak Eva boleh ya tentang ini bagi tadi karena di sini kayaknya orangnya doyan belajar. Jadi ini boleh Share, share, yang share, tadi di share, belum di capture atau mungkin ada teman atau rekan share, share, share. kerabat, iya ada kerabat yang kira-kira membutuhkan boleh karena ini acaranya bisa diikuti secara offline ataupun online. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi di acara ini. Seru nih. Dan ini Oke. yang Mm-mm. berbagi ilmunya ada dokter dan ada Ya, jadi nanti kita akan membahas juga sisi parentingnya. Jadi bagi teman-teman atensi di sini yang berminat ikut, boleh banget daftar gitu. Karena tim. kalau ini 15 packs itu untuk offline, tapi kalau online-nya kita tidak membatasi. Jadi Oh, semoga baik. kita bisa ketemu lagi teman-teman atensi di sini. Yang semangat belajar, yang menyala belajar. Nah, Ya. jangan berhenti sampai di sini aja ya. Betul, thank you so much Mbak Eva buat kesempatannya dan juga teman-teman atensi yang udah hadir, mendengarkan dan juga berpartisipasi. Semoga kita tetap bisa menjadi orang tua yang positif. Terima kasih banyak, Mbak. Baik, Ibu dan Bapak, jangan khawatir juga sebetulnya bagi yang tidak bisa hadir di hari ini mendengarkan paparan Mbak Rafika atau yang tadi saya lihat baru di ujung, baru join. Join ya, ya. Don't worry, jangan khawatir. Semua rekaman seminar atensi itu ada di YouTube Atensi Anak Remaja. Sekali lagi, semua rekaman seminar atensi bisa diakses di YouTube Atensi Anak Remaja. Yuk, sekali lagi saya ajak Ibu dan Bapak follow Instagram Atensi Anak Remaja karena seminar atensi rutin setiap bulan selalu ada. Waktunya bisa diupdate, dilihat di Instagram Atensi Anak Remaja. Baik, hatur nuhun Mbak Rafika. Hatur nuhun Ibu dan Bapak semua peserta yang sudah hadir. Kita akan terus belajar sebagai orang tua, kita jangan pernah berhenti belajar. Lihat tadi Pak Bambang sudah menjadi seorang kakek pun masih mau belajar. Kita jangan kalah sama Pak Bambang ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Dengan demikian kita akhiri hatur nuhun narasumber kita yang luar biasa Mbak Rafika. Semoga sehat selalu, Ibu dan Bapak juga semoga sehat selalu. Yuk kita siapkan untuk kita masuk ke dapur untuk masak. Persiapkan untuk Rantas nih, teh. Nggak ya, masak selamat nih. berbuka puasa. Bagi yang menjalankan semoga sehat semua. Mangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai Belanja dulu, nah, belanja dulu.
Amin. Selamat ketemu lagi di seminar atensi bulan depan di bulan April. Atur Monggo nuhun, Teteh, Bu Eva, sama-sama. pun. Izin Terima saya kasih Bu Eva. Ibu sama-sama. Izin saya tutup Zoom-nya ya.